Halo semuanya dan balik lagi dengan Jani Transisi. Dan di video kali ini aku sangat beruntung karena bisa berkesempatan untuk mencoba motor ini. Seneng banget aku. Jadi ini adalah Honda Forza 250, bukan Verza. Jadi ini musuh langsungnya dari Yamaha X-Max 250. Jadi aku tuh sangat mengagumi bentuk overall dari motor ini, sumpah. Kalian bisa lihat sendiri bentuknya itu kalau dari belakang ya. Itu tuh nggak lebay, nggak kayak X-Max. Kalau X-Max tuh sininya tuh bener-bener kayak lebay, gembung banget, tapi somehow Honda bisa mendesain motor mereka tuh jadi proporsional depan belakang. Dari sini misalnya 3/4 dari sini, kemudian dilihat dari depan pun masih sama-sama gedenya gitu loh. Kalau menurutku ini Big Scoot paling proporsional menurutku, sekalipun dia 250 cc dan notabene gede banget ya. Dia tuh kalau misalnya PCX depannya tuh kegedean, belakangnya kecil. Kalau X-Max tuh depannya oke, gagah, nggak terlalu gede, tapi belakangnya gede banget. Sementara ini pas menurutku. Jadi silakan kalian tonton sampai akhir. Aku bakal bicara banyak banget tentang keseluruhan motor ini ya. BTW ini knalpotnya udah nggak standar. Ini pun punya juragan knalpot di Purbalingga. Ini kayaknya satu-satunya di Purbalingga sih, sumpah. Ini platnya R loh. Kemudian kita mulai dari dari looks dulu. Looksnya ini kalau misalnya dibanding dengan Yamaha X-Max, dia jauh lebih agresif, dia jauh lebih compact ya. Lebih compact tuh lebih singkat, lebih simple gitu. Kalau X-Max tuh gede, bongsor gitu rasanya. Dia lebih sporty, agresif banget. Of course nih, lihat Forza, keren banget gak sih, anjrit. Kita mulai dari kaki-kaki dulu. Suspensi belakang dual shock, preload adjustable ya. Kemudian kalau dari ban, belakang ring 14, depan ring 15 sama kayak X-Max. Kemudian cakram dua-duanya of course, depan belakang sudah ABS, traction control standar. Kemudian yang depan itu sayangnya tidak se-superior X-Max ya, tidak se-superior X-Max karena dia shocknya cuman kayak Matic kebanyakan. Kalau X-Max tuh sampai stang soalnya kayak gitu. Kemudian apa lagi ya, fitur dari lampu itu udah full LED. Kita of course ada hazard. Lampunya sudah full LED depan belakang. Kalau X-Max seinnya masih belum LED. Seinnya kalau ini tuh udah di sini, keren banget kan, LED juga spionnya. Ini kalau misalnya dari mana, dari depan tuh mirip itu tahu PCX. Bentar, kok ada telepon. Dari compartment kita cek seatnya. Aku nggak tahu ukuran bagasinya seberapa, soalnya kayaknya hampir sama sih, tapi kayaknya lebih gede X-Max dikit tetap ya. Kemudian kalau saku itu cuma ada satu di sini. Kalau X-Max ada dua. Yang sini bisa buat bisa pakai kunci dari kontak ini. Kemudian kita ke fitur-fitur di sini. Buset, ini keren banget sih sumpah. Dari jempol kanan dulu ada cut off, ada hazard, ada starter, electric starter. Kemudian yang ini yang kiri yang menyenangkan, ada traction control, bisa di on off. Ini logonya, ini traction control off, traction control on. Kemudian ada lampu pas, lampu jauhnya. Kemudian ada info A. Info A itu buat di sini tuh, trip A, trip B, trip A, average consumption, time elapse buat berkendara, average consumption yang trip A juga, elapse time buat trip A. Kemudian udah itu. Kemudian kalau ke ini ada info B, itu yang bawah, consumption rata-rata, bukan, yang on the go. Kemudian ada total kilometer, odometernya. Kemudian range bahan bakar. Kemudian balik lagi ke situ, ada air temperature dan ada voltase, lengkap sekali.
Kemudian ada tachometer analog, speedometernya juga analog semua. Kemudian indikatornya banyak banget. Ini ABS, kanan oli dan lain-lain semua. Dan ini yang spesial. Nggak tahu ini gimmick atau apa, tapi ini sangat menyenangkan ya. Tapi ini nggak terlalu gimmick sih, karena ya bener-bener angin tuh nggak kesini kalau segini ya, kalau full segini. Kemudian kalau misalnya di bawah ini kayak buat lebih sporty gitu, angin tuh bener-bener ke muka. Sementara kalau kita naikin ini buat touring enak banget. Cuman aku nggak tahu ini somehow kok susah banget dihilangin. Tadi udah dicuci padahal. Sayang banget. Ada logo Forza di sini. Kemudian buat tingginya, aku membuat kaki satu tuh masih napak enak. Kalau dua masih rada jinjet banget, nggak sejinjet X-Max. X-Max tuh bener-bener kayak gini banget. Kaki satu aja aku harus kayak gini banget ya. Kalau ini lebih rendah karena secara spesifikasi emang lebih rendah dari X-Max sedikit. Karena ini emang lebih sporty jauh sih. Kemudian apa lagi ya? Rem udah ABS semua of course. Kemudian, hai mas, parkir dulu. Kemudian sisanya tangki itu lebih kecil ya, 11,5. Kalau X-Max tuh bisa sampai 14 liter kalau nggak salah. Cuman overall looknya ini stands out banget sih, sumpah. Ini keren banget, parah, gokil. Yuk kita coba jalan. Yuk jalan kita. Tadi ada temen-temen tuh, ada si Poco sama Ovel nyobain motor ini juga. Sekarang kita jalan. Kesan pertama ya naik motor ini, naik Forza ini tuh beberapa saat masih kadang gredek anjir, kayak motor-motor Honda yang lebih kecil kayak Vario. Kayak gas-gasan awalnya tuh masih gredek, coba. Lucu banget. Ini kalau windshieldnya di posisi ini tuh bener-bener muka angin ke atas semua nih. Kalau baru kesini baru berisik. Ntar coba kalau kerasa nggak suara anginnya gitu loh. Di mic tuh harusnya ketangkep kan. Misalnya posisi windshield segini nih, terus dinaikin, kerasa nggak sih? Harusnya kerasa sih. Terus tuh handlingnya itu mirip-mirip X-Max ya. Jadi dia kayak motor gede tapi nggak kerasa gede. Maksudnya kayak naik ini ya udah kayak naik NMAX biasa aja. Apalagi ini suspensinya jauh lebih stiff dari X-Max. Aduh, kebalik-balik terus. Jauh lebih stiff dari X-Max, jadi dia lebih sporty lagi. Asli kalau kalian belum pernah nyobain motor big scoot gitu ya, kayak X-Max, kalau enggak apa Forza gitu, itu tuh nggak kerasa gede sama sekali, men. Sumpah. Bentuknya aja kayak yang sangat mengintimidasi, cuman ya rasa kalau udah naiknya biasa aja. Mengherankan sih, cuman kayak keren banget rasanya gitu. Terus kita ngomongin posisi duduk yuk sambil di sini. Jadi posisi duduknya itu deck seperti X-Max tuh sedikit tinggi ya, tapi nggak setinggi X-Max, dengan jok juga lebih rendah. Jadi kayak lebih enak aja, bisa lebih nggak yang nekuk banget, nggak kayak gini. Karena motornya gede juga, jadi kayak ya lebar lumayan. Cuman buat posisi duduk, jok itu lebih empuk X-Max jauh. Kemudian kalau misalnya kalian mundurin kayak gitu, itu tuh X-Max rasanya lebih tenggelam, jadi lebih enak aja gitu. Tapi enaknya ini tuh joknya kan bisa lebih mundur ya. Jadi kita bisa lebih selonjor. Kalau misalnya X-Max tuh kayak gini banget, tanggung gitu, canggung rasanya. Kalau misalnya kalian pernah lihat videoku yang di pojok kanan atas ini soal review X-Max, itu rasanya tuh canggung. Tapi ini enggak, sangat natural. Stangnya juga nyaman, lebih nyaman dari posisinya X-Max menurutku sih. Sedikit berbeda sih, sedikit lebih rendah dan sedikit lebih jauh. Kalau X-Max itu tinggi, sedikit lebih tinggi dan deket banget ke sini. Asli kalau naik motor ini tuh feelingnya sama ya, kayak X-Max tuh commanding banget, bener-bener kayak kita lebih tinggi dari motor kebanyakan. Feelingnya tuh arogan bawaannya gitu loh. Asik banget gitu. Nyentuh 80 tuh entengnya minta ampun, men. Asli, tarikan gas aja udah
Semalam tuh boncengan nyobain dapet 110, masih mau naik, gasnya mentok, tapi masih mau naik. Jadi emang harus diurut dulu. 110 dapet lah, lumayan gitu. Enteng itu, enteng banget 110 tuh. Nah kalau posisi kaki udah kayak gini tuh enak banget men, sumpah. Cuman karena stangnya ada lebih jauh dari X-Max ya, jadi lebih rada capek gitu. Kalau buat posisi stang paling enak tetap N-Max sih, nggak ada yang ngalahin. Kayak tinggi dan nekuk ke dalamnya tuh pas gitu rasanya. Dan dia tuh masih lincah banget rasanya, asli. Spion visibilitasnya juga oke banget. Cuman sayang banget ini knalpotnya kalau kalian dengerin udah diganti ya. Aku sih sedikit tidak terlalu suka karena suaranya tuh jepret banget. Cuman ya karena ya terserah pemiliknya juga kan. Stiff parah men, sumpah ini motornya deh. Suspensinya tuh masih dapat. Gokil sih. Kita ke konsumsi bensin coba. Yang real time itu yang bawah nih. Nih konsumsi bensin real time nya nanti kita lihat berapa. Jadi kayak feeling apa namanya, feel tenaganya itu smooth banget. Overall dari motor ini smooth parah. Kalian apalagi yang bonceng itu nggak kerasa sama sekali, nggak kerasa getaran sama sekali. Kemudian tarikan gas tuh nggak tahu ini karena karakter apa namanya, knalpotnya juga diganti kan, aku nggak tahu standarnya kayak gimana. Cuman ini sangat responsif sih ya. Cuman masih gimana ya rasanya ya. Kalau buat torsi karena emang gedean X-Max, jadi tarikan awalnya tuh lebih enak X-Max, lebih isi. Ini tuh masih rada ngambang gitu. Tapi buat RPM atasnya menang ini karena HP-nya, horsepower-nya tuh lebih gede ini. X-Max tuh nggak nyampe 24, kalau ini 24, berapa gitu. Cuman torsinya masih kalah. Kalau X-Max lebih tinggi. Nah itu mungkin yang bikin tarikan bawahnya ya sedikit rada kopong, tapi ya tidak pelan sama sekali. Tidak pelan sama sekali. Aduh, keras banget sumpah ini ya. Anjrit. Ini tuh emang karakternya sporty banget ya, buat dalam kotaan banget gitu. Kalau buat touring mungkin nyaman, cuman kayak buat boncengan lebih nyaman lagi karena suspensinya yang keras gitu loh. Sama bawa beban mungkin lebih enak sih. Sekalipun suspensi yang belakang preloadnya bisa diatur, cuman ini kayaknya rebound deh. Jadi kayak reboundnya sedikit terlalu lambat. Kalau di jalan yang rada keriting tuh pantat kita ngelempar-lempar banget gitu loh. Jadi rada aneh gitu. Salah pencet lagi. Jempol kiri tuh banyak banget mainannya, anjir, aku salah pencet terus. Ini buat ngedim. Tarik lagi. Sumpah keras banget. Tuh nyentuh 100 tuh gampangnya minta ampun men, asli. Ya X-Max juga sih, cuman kayak smooth banget, ini nggak kerasa. Nyampe 100 tuh nggak kerasa gitu loh. Enak banget.
Posisinya enak juga nih, aku suka banget posisi kakinya, nyaman. Enggak yang dingklik. Ini posisi kalau lagi kayak gini tuh bagus banget tau, keren banget rasanya. Ini ya gede gitu kan. Kalau X-Max tuh masih lebih, justru kayak lebih elegan gitu karena ada stitchingnya gitu di sini, nggak jelas. Ini tuh kayak bener-bener ya udah tarikan garis desain yang tajam-tajam. Emang bener-bener agresif, sporty gitu rasanya. Yang aku suka dari Forza itu jelas body ya, sama itu body belakangnya tuh nggak lebay. Terus juga overall desainnya itu bener-bener jet ski itu. Yang motor yang apa ya, kalau misalnya lagi rame tuh, apalagi kalau warnanya mencolok tuh stands out banget. Kalau ini kan black kayak gitu, mungkin orang-orang sini kayak PCX-nya gede ya mas kayak gitu. Soalnya kalau misalnya orang yang paham motor gitu pasti uset keren banget. Sumpah ini spionnya di sini kayak CBR 1000 ini lagi. Asik banget men, sumpah. Terus kayak overall build quality tuh tidak diragukan ya, karena dia produk global pertama, dan emang lebih solid aja rasanya gitu. Kalau Yamaha emang sedikit lentur plastiknya, cuman ya bukan yang jelek, cuman ini kayak rasanya lebih solid aja gitu. Halus banget main, sumpah motor ini halus banget. Iya, ini kerasa banget torsinya tuh di bawahnya X-Max sih, kerasa banget. Halus, dia deliverynya halus banget, linear gitu. Kalau X-Max tuh ditarikan bawah enak, tengahnya rada kopong. Ini bener-bener linear banget dari RPM bawah sampai atas. Buat nyalip tuh enak men, sumpah men. Remnya tuh enak, rem depannya tuh enak, rem depannya enak banget, rem belakangnya oke lah. Nggak kayak X-Max yang sangat inferior ya. Rem depannya tuh waduh, itu kalian kalau misalnya beli X-Max harus langsung di upgrade banget sih remnya sih. Ini tuh masih enak banget. Cuman kekurangan di motor ini yang jelas, pertama dia tuh keras ya. Kemudian dari suspensi dia ngerasa rada ngambang, apalagi yang depan sedikit berbeda, mungkin karena ya beda dudukan sama X-Max juga ya. Kalau X-Max kan sampai stang, kalau ini kan kayak masih matic konvensional biasa sekalipun diameternya besar, cuman rasanya beda aja, rasanya ngambang aja. Apalagi ditambah dengan suspensi yang sedikit stiff, ribonnya sedikit lebih lambat, itu tuh kayak jadi bakal harsh banget kayak gitu loh. Ini bener-bener karakter yang sangat sporty buat di dalam kota. Stop and go masih oke, tapi nah kekurangan lainnya konsumsi bensinnya. Ini average consumption-nya lumayan, nggak tahu sih ya, karena aku dari kemarin tuh aku tarik terus, jadi dapetnya 25,4. Kalau X-Max itu kemarin di Jakarta itu padahal dalam kota 31, 33 masih dapat. Dan emang pengetesan di media itu yang kayak grid.automotivenet.com ya, itu emang X-Max jauh lebih irit, bisa dapat 37, sementara Forza cuma dapat 29 apa. Jadi emang sedikit lebih boros. Tapi karakter tenaganya juga ya berbeda sih. Ini dia RPM mana-mana juga enak. Jadi gimana ya, kalau X-Max tuh terlalu empuk, ini terlalu keras gitu. Jadi kalau diantara mereka